الحمد لله الملك العلام جعل الصلاة ثانية أركان الإسلام وأمر بإقامتها والمحافظة عليها على الدوام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وصفاته وأسمائه العظام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كانت الصلاة قرة عينه ونعيم قلبه وكان يفزع إليها عند الأحداث العظام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وحافظوا على الصلوات ولازموا حضور الجمع والجماعات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam, kepada kita semua untuk salat 5 waktu dalam sehari semalam dalam waktu yang sudah ditentukan, dan waktu tersebut memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah berbenturan dengan tugas kita sehari-hari dalam mencari kehidupan. Dalam satu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan salat yang 5 waktu itu seperti sungai yang ada di depan rumah kita. Orang yang mandi dari sungai itu 5 kali sehari semalam, tentu saja tidak akan ada daki yang melekat pada tubuhnya. Dia jasmaninya akan bersih. Begitu juga sholat. Kalau sholat rajin dikerjakan, tidak putus-putus, istiqomah terus, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan satu sholat fardu dengan sengaja atau dengan lalai dan malas, hukumnya dosa besar dan wajib bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini saya akan membahas sedikit tentang sholat subuh. Apa yang ada di sekitar sholat subuh dan apa fadilah-fadilah dari sholat subuh. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh setelah terbit fajar yang disebut dengan sunnatul fajri atau rakaata al-fajri itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis Imam Muslim. Yang kedua, orang yang sholat subuh maka dia berada di bawah tanggungan Allah, di bawah jaminan Allah. Dalam hadis sahih juga riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jundab ibn Abdullah, man shalla as-subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada di dalam jaminan Allah, di dalam tanggungan Allah. Dalam satu riwayat, man shalla as-subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Terus lanjutan hadis tersebut, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Maka janganlah satu di antara kalian dituntut oleh Allah dalam hal tanggungannya, maka Allah akan mengejarnya dan akan menjungkirkan ke dalam neraka jahanam. Dalam hadis ini kata-kata fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatihi ini ada 2 makna kata ahli hadis. Yang pertama adalah janganlah kamu mengganggu orang yang sholat subuh karena dijamin oleh Allah keamanannya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah janganlah kamu sekali-kali meninggalkan sholat subuh karena Allah akan menyiksa, akan menjungkirkan kamu ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga, istiqamah mengerjakan sholat subuh
adalah suatu tanda pembeda antara orang yang istiqamah sholat subuh dengan orang-orang munafik. Karena sholat subuh itu sangat berat atas orang munafik. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Walau ya'lamuna fihima la atauhuma walau habwan." Paling beratnya salat atas orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Dan seandainya mereka itu tahu fadilah keutamaan yang ada pada keduanya, salat isya dan salat subuh, mereka akan mendatangi untuk berjamaah walau habwan, walaupun mereka dalam keadaan merangkak. Yang keempat, fadilah salat subuh berjamaah sama dengan membawa orang yang qiyamul lail selama semalam suntuk. Dalam hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka dia mendapat fadilah seolah-olah dia salat malam qiyamul lail selama setengah malam. Wa man shallas subha fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh dengan jamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka dia fadilahnya seperti salat qiyamul lail, salat malam semalam suntuk. Rawahu Muslim. Yang kelima, salat subuh punya keistimewaan tersendiri, disaksikan oleh para malaikat yang diutus oleh Allah, para malaikat waktu siang yang diutus waktu siang, atau malaikat-malaikat yang diutus waktu malam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Fadlu salatil jami'i ala salatil wahid 25 darajah." Keutamaan salat berjamaah ketimbang salat sendirian adalah 20 kali lipat. Dan wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahar fi salatis subh. Kata Rasulullah, dan malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah, yang diturunkan, malaikat waktu malam dan malaikat-malaikat yang diutus di siang hari, semuanya berkumpul di waktu sholat subuh. Kemudian Abu Hurairah, perawi hadis ini berkata, "Iqra'u in syi'tum." Bacalah kalau kamu mau dari Al-Quran maksudnya. "Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Ini potongan dari ayat, yang ayat lengkapnya adalah aqimis sholata liduluqis syamsi ila wasaqil lail wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Artinya, dirikanlah sholat sejak mulai tergelincir matahari sampai datangnya gelap malam, dan sholatlah juga wasaqil ila wa Qur'anal fajr, dan sholat juga sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Yang keenam, orang yang rajin sholat subuh, dan dalam hadisnya juga dengan sholat asar, maka dia akan dijamin masuk surga. Dari Umar ibn Ruwaibah atau Ruwaibah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan yajannara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha," yakni al-fajr wal asr. Tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, yakni ditafsirkan di sini, yakni sholat subuh dan sholat asar. Yang ketujuh, orang yang sering sholat terutama di waktu malam, fidul malail, dalam kegelapan malam, sholat isya dan sholat subuh. Apa jaminan Rasulullah, kabar gembira Rasulullah dalam satu hadis riwayat Abu Dawud dari Buraidah ibn Hasib al-Aslami radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Basyiril masya'ina fil dhulami ilal masajid bin nuri tammi yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira wahai Muhammad, orang-orang yang suka berjalan menuju masjid di kegelapan malam untuk sholat berjamaah, bin nuri tammi, dengan cahaya yang sempurna kelak di yaumul qiyamah. Ulama mengatakan
Di sini dulamul lail di sini adalah apa? Yaitu sholat isya dan sholat subuh. Yang kedelapan, suatu keistimewaan dari sholat subuh adalah nidanya, adanya itu ada lafaz as-sholatu khairun minan naum. Berdasarkan beberapa hadis yang sahih, sholat itu lebih bagus daripada tidur. Mengapa kok sholat lebih bagus daripada tidur? Jawaban ulama, karena tidur itu adalah memuaskan nafsu saja, sementara sholat adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama juga menjawab, karena tidur itu adalah kematian kecil dan sholat itu adalah kehidupan. Ulama juga menjawab, karena tidur itu adalah istirahat untuk jasmani, untuk jasad kita, sementara sholat adalah istirahat dan ketenangan untuk jiwa kita. Kenapa sholat lebih bagus daripada tidur? Kata ulama, karena orang mukmin dan orang kafir, orang munafik semuanya tidur, sementara untuk sholat tidak dikerjakan oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Yang kedelapan, tentang fadilah sholat subuh berjamaah pada hari Jumat. Masya Allah, ini ada keistimewaan tersendiri. Hadis Imam Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW, afdhalus sholawati indallah sholatus subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin. Paling utamanya sholat yang 5 waktu itu adalah sholat Jumat berjamaah pada hari Jumat. Sholat subuh berjamaah pada hari Jumat. Riwayat Imam Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari uraian yang saya sampaikan tadi, maka saya mengajak kita semuanya tanpa kecuali, mari kita mengadakan revolusi dalam hal sholat berjamaah, perubahan dalam sholat berjamaah. Ayo kita canangkan sekarang dan kita lakukan apa itu? Gerakan sholat subuh berjamaah di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau. Mari kita tingkatkan olah rohani kita di samping olah jasmani dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat, terutama seperti masa sekarang ini menghadapi COVID-19 yang masih terus, virus masih terus, belum selesai-selesai. Dan minta kepada Allah kita semoga virus ini, wabah ini cepat diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau sholat subuh sudah semarak kita kerjakan berjamaah di masjid-masjid, insya Allah sholat yang 4 waktu lainnya, 4 sholawat lainnya itu, yang duhur, asar, maghrib dan isya, insya Allah akan mudah bagi kita. Dan paling akhir saya menyampaikan satu resep, dan ini tantangan bagi orang yang mau sholat subuh. Kadang-kadang kok mau sholat malam, untuk subuhnya saja berat. Apa kata Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, ini resep Nabawi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza nama thalatha uqdin yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawil farqud. Setiap orang akan tidur, setelah mau tidur dia, setan itu mengikat 3 ikatan di bagian belakang kepalanya, bagian belakang leher, qafiyah, 3 ikatan. Dan ya Allah yang Maha Tahu banyak, jadi gangguan oleh setan, 3 kali ikatan sambil berkata, malam masih panjang, tidur, kata setan. Fa inistaiqadha, kalau dia bangun, segera apa itu? Fadzakarallah in halat uqdatun, terus zikir Allah, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, Allahu akbar, istighfar, pokoknya ingat kepada Allah, maka lepas 1 ikatan. Fa in tawadda'a in halat uqdatun, kalau segera ngambil wudu akan lepas lagi 1 ikatan, 2 ikatan akan lepas setelah ngambil wudu. Fa in shalla in halat uqdatun, kalau dia sholat lepas ikatan yang ketiga. Ketika itu apa kata Rasulullah? Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, ketika itu dia lakukan, dia akan menjadi orang yang semangat, jembar, thayyiban nafsi, jiwanya bersih.
Wa illa, kalau terus mengikuti tidurnya, asbaha bisan nafsi kaslana, dia akan berjiwa jelek dan akan menjadi pemalas. Itulah resep Nabi bagaimana kita menghadapi tidur supaya tidak enak tidur sampai lupa untuk sholat subuh kadang-kadang, atau sholat subuh sampai sholat malam, sholat subuh pun kadang-kadang kebablasan. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan khutbah ini jadi ilmu yang nafi' bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alana bihi khaira ummatin ukhrijat linnas wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah bayyana li ibadihi tariqan najat liyaslukuhu wa tariqal halak liyahdaruhu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu anzala ala abdihi adh-dhikra liyubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim min rabbihim wa la'allahum yattaqun. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ati'uhu wa a'lamu anna minal muhafadhati 'ala sholati amru al-ahli biha wal aqrabina wa bi khassatin man tahta yadih minal banina wal banat wal akhdah ala yadil mufrid minhum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ala wa sallu wa sallimu ala sayyidil anam kama amarakum bidzalika al-malikul 'allam. Faqala jalla sya'nu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana wa hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.